Ketemu lagi dengan Bu Wahyu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5, tema 2, dengan judul Alat Pernafasan. Bernafas adalah proses mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Tujuan bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi. Proses bernafas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pernafasan eksternal, yaitu pernafasan luar. 2. Pernafasan internal atau pernafasan dalam, dan yang ketiga adalah pernafasan seluler atau pernafasan sel. Alat pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Ikan bernafas dengan cara membuka mulut dan menutup insang. Oksigen yang masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat kantuk insang dibuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Berikut adalah ikan dan insang pada ikan. Yang kedua adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan kutikula atau selaput bening dan tipis yang ada di permukaan tubuh cacing. Kutikula selalu lembab dan basah. Kutikula menyebabkan udara yang ada di dalam tanah masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut adalah bagan pernafasan cacing tanah. Yang ketiga adalah katak. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Namun, saat berbentuk berudu atau kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas dengan insang untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insang tersebut berganti menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Selain paru-paru, katak juga bernafas dengan kulit. Kulit dapat menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit, yang disebut juga dengan respirasi kulit. Agar proses pernafasan melalui kulit tetap berjalan lancar, maka katak harus menjaga permukaan kulitnya selalu lembab. Berikut adalah katak saat berwujud berudu atau kecebong. Ini adalah setelah katak menjadi dewasa. Selanjutnya adalah burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Burung juga mempunyai kantong udara berdinding tipis. Kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong udara dikembungkan, tubuh burung akan menjadi ringan. Kantong udara tersebut juga digunakan burung untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin.
Berikut adalah alat pernafasan burung, yaitu paru-paru dengan memiliki kantong udara. Selanjutnya adalah reptil. Hewan reptil seperti kura-kura, kadal, komodo, dan buaya bernafas dengan paru-paru. Keunikan dari hewan reptil adalah memiliki katup pada saluran pernafasan, sehingga pada saat berada di dalam air, hewan ini akan menutup katup saluran pernafasan yang terdapat pada hidung, batang tenggorok, supaya air tidak masuk ke dalam paru-paru. Proses pernafasan reptil adalah oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorok, dan disalurkan ke paru-paru. Nah, berikut adalah contoh dari reptil, yaitu komodo. Berikut adalah bakat dari pernafasan reptil. Selanjutnya adalah hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. Hewan jenis mamalia, baik yang hidup di darat maupun di air, bernapas menggunakan paru-paru. Pernafasan hewan mamalia membutuhkan oksigen di udara, sehingga ikan paus dan lumba-lumba sering naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen di udara. Nah, berikut adalah ikan paus yang sedang menghirup udara. Begitu juga dengan ikan lumba-lumba. Selanjutnya adalah serangga. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang, memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Berikut adalah contoh dari serangga. Selanjutnya adalah alat pernafasan manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Udara yang kita hirup adalah oksigen, sedangkan udara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Berikut adalah organ pernafasan manusia yang terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikut adalah penjelasan dari organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara dan penyaringan udara tahap pertama. Udara yang masuk rongga hidung disaring oleh rambut hidung. Dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi menyesuaikan tubuh, suhu, dan kelembapan udara yang masuk. Yang kedua adalah faring. Udara dari rongga hidung mengalir menuju faring. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Yang ketiga adalah laring. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada laring terdapat pita suara atau selaput udara yang berfungsi mengeluarkan udara. Yang keempat adalah trakea. Setelah melewati laring, udara masuk ke trakea. Pada trakea terdapat rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring kembali udara dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang kelima adalah bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernafasan manusia terdiri dari dua proses, yaitu inspirasi, yaitu pernafasan udara ke paru-paru, dan ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara dari paru-paru. Inspirasi adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi. Otot diafragma berkontraksi, rongga dada menjadi membesar, paru-paru juga membesar, dan udara masuk. Nah, berikut adalah gambar proses dari inspirasi. Sedangkan ekspresi adalah otot tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Berikut adalah gambar dari proses ekspirasi. Demikian video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.